Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Seri Sambo, Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Kami kembali mengeluarkan himbauan kepada semua pejuang Papua Merdeka yang ada di seluruh dunia, para diplomat Papua yang ada di seluruh dunia, juga di Papua, dan juga rakyat bangsa Papua, para advokat, tokoh gereja, tokoh adat, kaum buruh, petani, nelayan, anak-anak sekolah, mahasiswa, semuanya kami minta untuk juga KNBB, kami minta organisir dan Aliansi Mahasiswa Papua organisir suatu demo damai yang harus dilakukan untuk menuntut pemerintah Australia dan Selandia Baru menghentikan kriminalisasi organisasi perjuangan Papua Merdeka atau perjuangan bangsa Papua sebagai kriminalisasi sebagai kriminal dan teroris. Mereka mendukung program Indonesia, mereka juga melatih Indonesia. Sebenarnya Australia dan Selandia Baru sebenarnya mereka melatih teroris-teroris Indonesia, memberikan senjata semuanya untuk datang bunuh kami orang Papua ini, Australia dan Selandia Baru. Oleh karena itu kami minta semua pendukung kami, warga negara Australia dan Selandia Baru, juga Pasifik seluruhnya, Papua Nugini, kami minta untuk kita harus mendesak Australia hentikan tindakan yang tidak terpuji di mana mereka melakukan kriminalisasi dengan cara menangkap Julian King dan Amadou Sow untuk mendakwa dengan kasus penyanderaan pilot sebagai aksi terorisme. Ini tidak benar, karena kami sudah berjuang 63 tahun, ya, di dalam dunia hukum adalah residen. Jadi kalau residen bangkit dan lawan berarti itu bukan lagi teroris. Kita kan penduduk pribumi, bangkit dan melawan ketidakadilan, dan juga kami mempunyai dasar di mana Indonesia merampas hak kemerdekaan kami 1 Desember 1961 dengan bantuan dari Amerika Serikat, Rusia, Belanda, dan PBB. Dan Australia, Selandia Baru semua telah menjadi saksi tentang masalah-masalah ini. Oleh karena itu, jangan mengurangi, jangan menyerang, jangan membatasi hak kemerdekaan kami. Dan ini harus kita menuntut semua. Para pengacara pun ikut bicara. Kami minta pengacara di Australia yang berkenan untuk ini, tolong bantu Julian King dan Amadou Sow untuk menampingi, mengadvokasi mereka dan bawa isu ini di pengadilan dan menyampaikan terbuka di pengadilan bahwa perjuangan kami bukan aksi terorisme, juga bukan kriminal. Perjuangan kami sangat jelas. Perjuangan untuk hak penentuan nasib sendiri, kemerdekaan kami. Jadi tidak ada bilang di sini teroris. Kami punya hukum-hukum, kami menghargai hukum internasional dalam perang, di mana hukum humaniter internasional dalam perang itu kami sudah lakukan. Kami sudah perintahkan warga sipil tinggalkan wilayah perang, ataupun kami larang untuk pesawat-pesawat sipil masuk di wilayah perang. Kalau masuk ditembak, ya itu. Tapi pilot Selandia Baru ini termasuk kepala batu. Dia melawan dan masuk. Ya, saya bilang untung saya tidak dibunuh. Begitu. Sekalipun banyak tantangan, tapi kami terutama diplomat Agaubo Amadou Sow dan saya jubir PPP Sebi Sambo, Kepala Staf Majen TNI Nusantara dengan tim, kami memberikan masukan-masukan, memberikan briefing-briefing kepada Egyanus dengan pasukannya untuk menjaga pilot itu. Maka mereka sudah lakukan, jaga pilot orang Selandia Baru itu seperti telur sampai dibebaskan. Kalau tidak, dia bisa mati dalam pemboman oleh Indonesia dan lain-lain. Kami sudah lakukan itu. Jadi orang-orang Australia, Selandia Baru tidak boleh dengar hasutan-hasutan dari Indonesia yang tidak benar. Justru sebenarnya
Pilot bukan dibebaskan oleh tentara polisi, itu sebenarnya kami yang bebaskan karena kita yang bujuk Egyanus. Tapi mereka namanya itu manfaatkan saja. Mereka masuk manfaatkan cari nama di situ. Begitu. Itu. Oleh sebab itu kami minta hal ini semua orang harus menulis, menyampaikan, memberitahukan melalui Mesia Mada dan lain-lain harus dijalankan. Demo di kedutaan Australia dan Selandia Baru harus dilakukan di Jakarta. Begitu hormat, karena ini tidak bisa dibiarkan, sebab mereka mau kriminalisasi perjuangan kami. Kami bertahan 63 tahun dan tidak punah. Sekalipun operasi militer masif dilakukan dari tahun 63 sampai hari ini, kami masih bertahan karena kita tahu Tuhan ciptakan tanah ini untuk kami. Kami mempertahankan harga diri dan hak-hak kami. Begitu. Oleh karena itu hal ini dilakukan di seluruh dunia. Bagian akademisi, konferensi pers, semua jalan. Jangan tinggal diam, jangan biarkan. Ini kan kita mau harap kepada siapa? Kita hanya harap negara Pasifik ini bisa bantu kami, terutama Australia, Selandia Baru, big man di Malaysia itu Papua Nugini, dan Vanuatu, Fiji, Solomon Island. Sekalipun mereka lemah, dengan menerima uang-uang suap dari Indonesia melalui pembangunan, itu kami sudah tahu. Itu tidak ada masalah karena rakyat seluruhnya mendukung kami untuk Papua merdeka. Rakyat di Malaysia, di Fiji, di Solomon, di Vanuatu dengan pemerintah semuanya mendukung. Di Solomon pemerintah ragu-ragu, tapi para oposisi dan rakyat di Solomon Island mendukung kami penuh. Fiji juga sama. Papua Nugini, Prime Minister orang cerdas, dia punya bahasa-bahasa politik. Di pidato itu sebenarnya dia kasus Prabowo. Kenapa Prabowo tidak bisa jiwa besar untuk duduk di meja perundingan dengan orang Papua? Kami Papua Nugini sudah buat. Kita bisa berani mengambil risiko untuk duduk di meja perundingan dan membuat suatu perjanjian damai dengan Bougainville. Itu berarti dia orang cerdas. Itu dia berpolitik tingkat tinggi untuk memberitahukan Indonesia dengan bahasa-bahasa politik. Tapi Indonesia, saya bilang, namanya orang kafir. Jadi mereka tidak ada hikmat untuk mereka bisa mengartikan orang-orang pidato itu. Mereka punya pengamat analis omong kosong itu. Indonesia kasihan omong kosong sebab orang-orang kafir tidak berhikmat. Begitu hormat. Kami mohon demikian. Terima kasih atas dukungan. Saya lagi sama yang baik. Wah.